Apa ya? Soundnya udah masuk. Mantap. Cek. Oke, sore ini di Third Eye Space ya. Third Eye Space. Third Eye Space. Third Eye Space Vodcop. Oke. Kelas pagi. Oh, oke. Iya. Masih. Ini udah roll nih. Udah. Udah. Enggak di roll, Mas. Direkam. Dengan salah satu apa namanya ya? Bintang tamu kita kali ini yang multi talent. Bahaya nih orang bahaya nih. Ayah nih bahaya nih orang nih. Makin Ayahap. tua makin jadi. Oke. Belum tua sih. Belum. Masih stanky. Oh, iya. Kok yang ngomong lu terus sih? Wah, belum. Kan masih opening belum, Mas. Katanya kita open nih. Sabar. Masih Iya. di Asutra Urban. Salam Jimek, Jilatin mikrofon. Jais nggak sih? Nggak penting ya? Nggak penting ya? Gue belum tahu. Oh, Belum iya. tadi harusnya gimana diulangin. Salam Jimek, Jilatin mikrofon. Oh iya. Oke, kita kali ini seorang fotografer, pelukis juga abal-abal. Anjing. Pelukis iya. Wah, pokoknya di di dunia kreatif desain. Wah, doi udah punya nama banget. Oke. Masa sih? Boys, Mas saya kan nih mengikuti pergerakan. Kalau Mas mungkin tidak menganggap tidak, tapi kita kan sebagai Apa ya? pemerhati gitu, Oh, iya. pemerhati lingkungan. Udah punya nama. Oke. Diperhitungkan. Oh iya. Anton Ismail. Amin. Anton Ismail. Oh, amin. Thanks Mas Anton Ya. sudah menyempatkan waktunya. Siap. Kita kesini tadi masih belepotan. Oke. Lagi memperagakan. Gua Jurus kira- Cimande. Kapan gue ngomongnya? Ntar, oke siap. Gua kira tadi lagi ngapain guling-guling. Ternyata Apa? itu tadi Wis. seniman monokrom. Tukang blok. Tukang cat anjing. Apa kabar Mas Ade? Apa kabar? Mas Ade, Mas Anton. Itu. Mas Ade itu rumah kan. Hampir mirip. Mas Anton, apa kabar Mas Anton? Apa kabar Mas Anton? Baik, makasih. Kita udah Kesibukan apa aja? Sibuknya apa? Motret, masih. Motret kedengeran kan ini? Enggak apa-apa, Mas. Iya. Motret, berkebun, lukis, gitu. Tapi yang aku baca-baca si Mas Anton tuh base awalnya melukis kan daripada memotret dulu. Sukanya ngelukis pertama kali di kecil tuh adalah ngelukis. Terus kemudian terhenti karena gue harus cari duit dulu kan. Iya. Cari duit dulu, motret untuk komersil. Terus kemudian ya udah pada saat komersil udah jalan nih, terus udah tua, gitu kan, mungkin udah bisa tenang, ya udah balik lagi Back to roots. Yes. Tapi aku mau tanya Mas, base motret itu gaya Mas Anton itu untuk model atau emang Ya, jadi kayak kalau gue motret tuh untuk komersial, Oke. produk gitu kan, motret untuk produk. Kemudian, tapi kalau di genre lainnya gue konseptual fotografi. Jadi kayak konseptual fotografi itu gue memotret atau mengilustrasikan pemikiran ide-ide gue, kayak gitu loh. Siap. Itu sih dengan konsep-konsep tertentu. Gitu. Jadi kayak pembahasan yang gue lakukan itu adalah tentang edukasi. Jadi bukan edukasi secara kayak misalkan ya di sekolah atau enggak, tapi kayak pola-pola edukasi, kemudian pola pikir manusia, kayak bagaimana hubungan gue dengan semesta gue, kemudian hubungan gue dengan anak gue, dan gue sebagai seorang guru dan gue sebagai seorang ayah. Dalam, men. Ada hubungan dengan hati-hati kedalaman tenggelam lu Mas. Kalau di jangan dalam-dalam lu kedalaman. kalau di Bali terhita karana. Hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Apa namanya apanya? Trihita karana kalau di Bali. Trihita karana. Oh, siap. Ingat tuh ya. Tapi aku sempat ngulik-ngulik nih tentang Mas Ade. Kan base Anton. Oh, Mas Anton. Adik tuh itu. Dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Apa lagi Mas Anton nih? Abis ini interview dia. Karena kemarin kita sempat sama Mas Ade juga, jadi kebayang Ke bawah terus ya lu diapain sih?
Anjir. Diapain sih lo mau bocor? Gue nggak kuat masih brewok. Limonon. Bahasa 90-an. Limonon anjir, 90-an banget itu. Nah, awal ketertarikan Mas Anton tentang dunia fotografi ataupun dunia seni rupa ini dari SMA? Dari SMP gua dikasih orang tua gua kamera itu Pentax K1000. Oh, sorry, gua potong Mas. Tapi kan bokap lu kan base-nya kan ini kan militer. Tapi doi itu motret-motret suka. Oh, ada salah satu hobinya juga ya? Ada. Terus kemudian ya udah kayak dia ngelihat kayaknya gua goblok di sekolahan. Bukan kayak gitu berpotensi ya. Bukan Iya, berpotensi. kayak gitu kan. Terus ya udah. Ya lo motret aja deh, gambar-gambar aja udah. Anton, olahraga dulu lah. Biar bisa masuk akabri. Kagak. Bokap gua selalu bilang ya lo lakuin apa yang lo suka aja. Udah. Demokratis mestinya berarti beliau ya? Oh iya, mungkin dia juga udah senep di ABRI. Enggak juga sih. Iya bener mungkin nih. Nah, berarti ketertarikan Mas Anton dulu gedenya di Jakarta atau gimana Mas? Pindah-pindah, bokap gua kan ABRI, tapi ya kayak karena ABRI terus ya pindah-pindah gitu. Pindah ke daerah kayak gitu, terus kemudian keluar Indonesia. Dan itu kayak ngasih perspektif lain ke pandangan gua, jadi kayak itu sangat menarik sih gitu loh. Jadi kesempatan gua untuk ngelihat banyak hal, banyak pola pikir gitu. Ya. Berarti bokap cukup demokratis ya? Oh sangat. Soalnya kebanyakan, maaf ya, mungkin kebanyakan bukan semuanya sih. Bukan semuanya kebanyakan. Jadi kalau bokap seorang tentara atau di dunia militer pasti anaknya mau nggak mau lu anak kolong ya. Akol. Iya. Pasti disuruh lah jadi inilah. Suruh push up. Jadi kamu kan? jadi kamera aja. Mas Anton SMA di Jakarta atau di mana? Jogja. Jogja. Ajok. Anak Jogja. Nah, kuliah sendiri di Melbourne. Wus, emang kulitnya emang udah kaya men, susah. Nggak ada aborigin. Nggak ada balungan kere. Australia. Tapi pas Krismon cabut. Kenapa? Kagak lu ya Krismon namanya kagak ada dulu. Krismon kan di sini. Di luar di sana juga. Di sana ngapain aja? Hah? Maksudnya kamu bisa mencari mungkin tambahan atau mau stay gitu di sana. Oh, ya kagak. Maksudnya kan gue kan bodoh ya. Jadi kayak ya udah. Tidak ada yang bodoh, Mas. Tidak ada yang bodoh ya. Oke, Tidak ada yang bodoh siap. di sini. Ya mungkin keadaan gitu kan ya, nasib gitu kan, kemudian ya gue ditelepon bokap gue, bro, lo balik dulu deh, ngeliat pas sampai Indonesia orang tua gue udah makan Indomie. Ya udah, gue akhirnya nggak balik, barang gue di sono udah. Jadi sebenarnya gue kagak lulus. Mutungs. Tapi emang di Australia Mas Anton ini ngambil apa jurusan waktu itu? Cekrek. Emang spesialis di fotografi. Oke, fotografi. Berarti balik ke Indonesia di tahun berapa itu? Tahun 98. 98 balik langsung terjun di industri foto itu. Kagak, gua nyari kerjaan apapun. Jadi terus kemudian di situ gue dapet kerjaannya jadi editor offline. Editor Ngedit foto atau video? Video. Okay. Kemudian ya di situ kayak tadinya gue nggak punya apa pengetahuan apapun di situ. Akhirnya gue ya dipaksa, ditantang untuk belajar itu, dan akhirnya ya selama 2 tahun tuh gue ngedit, belajar dan gue kerja jadi editor. Kemudian tahun 2000 gue ketemu seorang fotografer, ya udah terus gue ikut dia sebagai asisten selama 4 tahun. Pahit ya awalnya Mas? Oh kagak pahit, keren lah. Menyenangkan. Bisa survive. Bisa, ya kan? Terus akhirnya mencoba untuk mencari, karena Mas Ade foto-foto model itu sendiri. Model. Lo dari kan foto model terus kenapa sih? Bahan gue itu Mas. Oh, foto model. Oke, gue motret orang. Jadi kayak ya tahun 2000 itu gue masuk fotografi. Genre yang satu gue suka itu fashion. Itu maksud gue. Fashion. Tapi Mas Ade masih normal kan? Anton. Oh, saya sekarang salah. Itu Mas Ade. Lagi loh. Gua sekarang salah. Bodoh. Lagi dihukum. Kagak ada yang bodoh. Bodoh. Lagi dihukum. Mas Anton berarti emang saat itu emang
genre yang Mas Anton suka itu emang genre model. Maksudnya foto foto fashion. foto fashion, sorry. Soalnya apa ya, gue suka kecemplungnya pertama kali kan memang gue mendalami portraiture. Dan Apa itu? portraiture adalah keilmuan fotografi yang mengangkat apa ya? Portraiture itu apa, kayak keilmuan fotografi yang apa ya? Menggali karakter manusia dan keterkaitan dia dengan lingkungan. Jadi kayak beda dengan human interest ya, tapi kayak human interest itu kan apa ya? Gimana yang jelasinnya ya? Ilustrasi foto, ilustrasi manusia. Ya. Nah, pada saat kita mengilustrasikan manusia kan di situ kan yang harus kita tangkap karakter manusia itu, kemudian cerita tentang manusia itu. Nah, tapi secara industri itu belum berkembang di Indonesia untuk portraiture itu sendiri. Nah, yang berkembangnya di situ yang ada peluang bisnisnya itu adalah fashion. Jadi kayak untuk nyebrang ke situ dari portraiture ke fashion itu cukup dekat. Jadi kayak ya nyemplung ke fashion. Sorry, berarti kalau gaya portraiture itu lu bisa dianggap yang pertama atau yang ngetrenin itu Mas di Indonesia? Enggak, ya sebelumnya ada. Udah ada. Soalnya kayak portraiture itu kan sebuah genre yang dasar di fotografi yang harus kita pelajari sebenarnya. Itu adalah yang utama menurut gua. Pertama kali ya, kalau udah mata kuliah gua portraiture tuh dari tahun pertama sampai tahun ketiga tuh selalu ada menjadi subjek utama. Itu tuh kalau portraiture itu masuknya ke skupnya apa cuma model doang atau fashion doang atau masuknya ke produk juga? Portraiture itu umum, jadi lebih ke umum tapi ke centernya ke manusia, motret manusia. Jadinya kayak model-model note gitu ya? Bisa masuk ke arah itu? Kalau untuk lo bisa mungkin. Mas, saya kan bukan seorang autografer Mas. Setting auto. Jadi ingat bantuin tugas-tugas anak fotografi dulu. Kan di kampus ada jurusan fotografi. Ada ya? Ada. Terus yang lo motret apa? Gue nggak motret, gue jadi model. Lu jadi model apaan mungkin ya? Udah lu nungging aja. Nude. Enggak sih, pakai kain kayak tuyul gitu, anjir. Kenapa Mas Anton kok saat itu tidak menggeluti kayak foto produk ataupun stake menggeluti juga, tapi gua nggak suka. Soalnya tau nggak kenapa? Nggak tahu kan belum jawab. Produk Kenapa? Gue suruh puter kagak muter, gue ajak ngomong diem aja. Ya kan kalau orang kan gue bisa ngomong, enak berinteraksi. Gue kan suka ngobrol sama orang kayak gitu kan. Tapi kalau saat itu industrinya kencang di mana Mas? Kalau ngomong masalah duit untuk di produk atau sih? Untuk komersial ya, itu dua-duanya. Foto orang dan foto produk itu secara bersamaan jalan. Tapi kalau buat idealis Mas Anton sendiri, Mas Anton doanya nih motor apa sih? Orang emang. Cewek cakep. Kan normal gue. Itu berhubungan dengan selang Mas. Selang kangen. Swanky. Iya. Gue juga doyan itu. Nah kalau normal. Gue kan pernah sedikit-sedikit gue pernah dikasih masukan sama temen gue ataupun dikasih sekelumit ilmu fotografi nih. Di fotografi sini entah kalau salah tolong dikoreksi. Ada yang namanya foto produk, ada yang namanya foto art ibaratnya, terus stake fotografi. Oh iya, betul, macem-macem. Kalau foto art juga, entah yang foto, kalau saya baca foto bidang yang nggak jelas terus tiba-tiba ini art loh gitu. Kalau Mas Anton sendiri tuh mendeskripsikan itu seperti apa? Deskripsikan apa? Art. Foto art itu sendiri. Jadi kalau seni itu sebenarnya apa ya? Mau apapun ya, mau sebenarnya kita mau foto seni itu nggak terbatas lo motret. Katakan lo bilang kayak diblurrin atau yang nggak jelas kayak gitu, ya foto yang jelas, foto cewek, katakan fashion, foto portraiture itu bisa dibawa ke ranah art juga, seni pada saat itu menjadi pembahasan seni. Oke. Ya. Ini berarti kalau tergantung medianya dan secara pola pikirnya seperti apa. Ada misalkan contoh ada orang nggak sengaja motret topi, gitu kan. Tapi topi itu bisa jadi pembahasan seni juga bisa, gitu loh. Yang membahas katakan seorang kurator atau seorang kritikus atau seorang galeris atau anyone yang membawa foto topi ini menjadi sebuah pembahasan seni karena ada aspek-aspek tertentu. Ya, aspek-aspek tertentu yang ada keterkaitannya dengan apa ya?
seni rupa itu gitu loh. Nah, seni rupa itu nggak terbatas seni aja, tapi kayak ada budaya, ada kultur, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Berarti kalau aku lihat Mas Anton sekarang, Mas Anton ini kalau menurutku lebih mengarah ke filosofinya itu sendiri, foto itu sendiri ya. Ya, ya, at the end kayak gitu, karena ya awalnya kan pasti kayak kita semua kan memotret ya atas dasar seneng visualnya, keren, cantik, tapi lama-lama kayak pendalaman itu kayak terjadi secara auto, maksudnya kayak makin lama makin apa ya, penggaliannya, risetnya semakin dalam. Ya, maksudnya kayak saya tidak pernah mengatakan saya berfilosofi, tapi apa ya, pendalaman itu ya secara otomatis terjadi karena saya mengerjakan fotografi udah 20 tahun lebih, 25 tahun. Oke. Ya kan, jadi kayak penggalian itu pasti otomatis akan lebih dalam lagi. Dari era-era kamar gelap berarti masih masih. Tapi kalau Mas Anton disuruh, bukan memilih sih, kalau membandingkan yang manual dan juga yang zaman sekarang analog sama digital. Tes itu menurut Mas Anton lebih feel-nya dapat mana kalau untuk Mas Anton sendiri? Sama aja, tapi tergantung kayak apa ya. Sebenarnya kalau banyak orang yang bilang analog tuh wah warnanya lebih bagus, kemudian lebih pure, lebih apa ya, lebih apa ya namanya, lebih jujur kayak gitu. Digital itu lebih sharp, lebih warnanya lebih vibrant, bisa diolah ke berbagai macam media lagi karena digital kan sistemnya udah lengkap sekarang ya kan. Kita tidak perlu menunggu hasilnya, harus ditakluk baru bisa melihat kan. Iya, tapi kalau menurut saya sih kayak menariknya di analog itu, saya tidak berpihak pada salah satunya, tetapi hal yang menarik pada saat kita memotret dengan analog itu adalah apa yang kita perhatikan, apa ya, psikologi mindset kita itu bukan mengambil gambar bagus saja gitu loh, tapi kayak kamu berkomunikasi lebih dalam lagi kepada orang atau objek atau subjek yang ada di depan kamu foto dan ya bener-bener ya, contohnya kamu nggak bisa melihat apa yang kamu dapat kayak gitu kan, kayak udah kayak ini oke belum sih oke, gitu. maksudnya kamu melihat, memperhatikan, berkomunikasi dengan orang atau benda di depan kamu, ngerti nggak sih? Iya, harus lebih hati-hati. Berarti di awal-awal itu hati. Loh itu amatir, tapi kalau secara profesional yang gue udah tahu lebih membangun komunikasi dengan subjek atau objek yang di depan kita. Ya secara spiritual lah, secara spiritual. Iya, gitu. Menurut gue sih. Oke. Nah, Mas Anton, tadi Mas Anton ngomongin apa namanya? Foto itu kayak dengan orang manusia, dengan hubungan manusia dengan manusia, terus foto dengan hubungan Mas Anton dengan alam sekitar, dengan Tuhan, itu maksudnya penjelasannya gimana sih? Tadi kayak berat banget ya di awal. Gue sampai lupa ngomong yang mana tadi. Yang tadi Mas Anton ngomongin gue tuh moto tuh secara apa namanya, memoto manusia karena manusia itu berhubungan dengan sekitarnya. Gue moto dengan alam sekitar gitu, feel yang Mas Anton. Kayak gue tuh apa ya? Kayak dalam banget itu gue punya. Sebenarnya itu adalah satu hal sebagai seorang fotografer kan gini loh. Kita tuh ada apa ya, kayak gue merasa bahwa semakin lama gue berkreasi, entah dengan apapun, ini gue bukan hanya fotografi tapi medianya apapun itu bahwa pengaruh-pengaruh yang ada atau masuk ke dalam diri gue itu dari apapun yang ada di sekitar gue kayak gitu loh. Misalkan lo orang-orang di sekitar gue ini, dan apa menurut gue itu kita harus lebih sensitif menghargai apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. Misalkan ada orang, Mas Anton lo dapet ini dari mana sih? Well, gue nggak tahu, bisa aja dari mikrofon ini, bisa aja dari gelas ini, bisa aja dari dia, bisa aja dari lukisan ini, dari tembok itu. Maksudnya kayak you just have to be more sensitive gitu aja, dan bahwa kayak apa yang ada semuanya ini benar-benar mempunyai sebuah pengaruh yang kuat atau tarikan yang kuat terhadap diri gue sebagai seorang manusia di tengah-tengah semua ini gitu loh.
Makanya ya menurut gue itu makanya kayak gue menjalin hubungan antara benda dan manusia di sekitar gue itu. Ya dari manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang di atas. Di atas. Tapi gitu. kalau gua tanya nih Mas Anton, lu kan juga doyan lukis nih. Ya. Nah, kalau untuk masalah feel-nya lebih lepas mana apa lebih bebas mana lu dengan kamera atau dengan kanvas itu sendiri? Kanvas. Lebih bebas dengan kanvas. Oh iya banget. Bukannya lebih enak kamera ya, maksudnya lu tinggal ribet gitu. Tinggal ambil objek dah gitu. Maksudnya gue udah merekam suatu peristiwa cetak. Lu kan penangkap cahaya itu. Ya kamera itu nangkap momen. Di lukisan gua menjadi apa ya? Gua nggak ada layer dengan kanvas ini. Kanvas ini jadi kayak di lukisan gue bisa bercermin dan yang kayak keraguan gue, kepolosan gue, kayak gue bercermin tentang diri gue. Kalau di lukis itu kayak mau seberapa pun lo ingin merubah diri lo, you cannot, goresan lo tuh kelihatan gitu loh, bener-bener ini yang punya cuman elu, ini yang punya cuman dia, ini yang punya dengan segala kenaifannya ya. Jadi kayak lo bercermin dan di sini kayak gue ngaca anjing senaif ini gue ya gitu. Ya sah-sah aja maksudnya. Tidak ada yang menyalahkan, itu bebas. Pemikiran setiap orang kan berbeda-beda gitu. Bebas. Tapi Mas Anton di setiap karya Mas Anton selalu menyerahkan ini saya ngelukis ini atau moto ini tagline-nya artinya ini menceritakan tentang ini Enggak selalu biarkan orang Yes, itu orang menerjemahkan sesuai dengan pengalaman hidup mereka masing-masing. Terserah lu mau mengartikan apa gitu. Terserah, betul. Jadi kayak foto juga ya, maksudnya terserah lu mau bilang bagus apa enggak, terjemahkanlah sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Ya, but hal satu yang paling penting untuk gue itu adalah untuk kalian you have to believe in something. Lo harus percayakan sesuatu gitu loh. Jadi kayak kalau lo mengerjakan sesuatu dengan kepercayaan lo itu nggak terbantahkan menurut gue sih. Oke, berarti kalau kata Mas Anton tadi ya udah bebas kalian mau mendeskripsikan seperti apa kan seperti itu ibaratnya hasil karya Mas Anton seperti ini nih. Orang aku ngejelasinnya wah ini mungkin jiwa yang hijau gitu ibaratnya. Iya, boleh. Lagi memperhatikan green design saat ini gitu ibaratnya. Fenomena-fenomena saat ini, tapi kalau ibaratnya itu dibawa untuk sebuah ke arah bedah karya itu mungkin Mas Anton terserah. Tidak, jadi sebuah kata bedah karya itu berarti tidak ada kalau untuk menurut Mas Anton. Bedah karya ada, nggak apa-apa. Jadi kayak ada satu diskusi kan di situ. Nah pada saat bedah karya bukan hanya bedah karyanya, tapi kayak mendiskusikan pola pikir si pengkarya ini, ya kan? Di situ kesempatan gue menjelaskan pola pikir, ya kan? Iya, ini loh gue, kenapa gue buat kayak gini. Don't ask me how, but ask me why. Jadi ya jangan tanyakan gue bagaimana gue buat ini, tapi kayak mengapa gue buat ini. Itu sih. Jadi kayak itu kan jadi menarik kan. Iya. Karena kayak setiap orang berkarya dengan pengaruh-pengaruh tertentu, kenapa, sebabnya kenapa, gitu sih. Soalnya yang tadi sempat terlintas di pikiran kan, buat apa ada bedah karya kalau ibaratnya kalian bisa mendeskripsikan sendiri secara masing-masing. Kalau yang tadi aku tangkap ibaratnya. Iya, bedah karya sebenarnya lebih kepada discussion ya. Walaupun discussion itu tidak harus mencapai sebuah persetujuan bersama, tapi pada saat saya yakin bahwa pada saat ada diskusi akan terjadi sebuah penemuan, walaupun penemuannya ada sebuah pertanyaan baru lagi. Gitu sih. Menariknya di situ. Jadi jangan terlalu serius. Wis enggak, ini kita sedang ngomongin ilmuwan filosofi seram Anton Ismail. Sisi dark side-nya nih, yang nggak pernah di minum dulu mas. Rokok dulu mas. Nah Mas Anton bergelutnya di fotografi nih ibaratnya. Iya. Orang yang layak disebut
fotografi industrinya ataupun usahanya. Orang yang disebut layak disebut fotografer. Fotografer. Apakah ya, saya yang punya kamera, saya bisa belanja lensa yang ada mahal? gini nih, ada fotografer amatir, ada fotografer profesional. Oke. Ya, kalau misalkan fotografer itu adalah orang secara amatir yang, fotografer amatir itu adalah orang yang punya kegiatan memotret. Ya, memotret, hobinya memotret, walaupun tidak menghasilkan dari memotret. Ya kan? Itu jelas belum? Jelas, oke. Kalau misalkan fotografer profesional itu adalah seorang yang punya kegiatan yang menghasilkan atau hidupnya dari fotografi secara utamanya, ya kan, dan secara konsisten melakukan kegiatan itu. Ya. Itu sih. Jadi kayak ada orang yang bawa kamera hari Minggu, foto, cepret. Jadi kemudian ditaruh, besok nggak motret, ya bukan fotografer. Tapi misalkan kalau dia emang hobinya memotret, cepet, nggak, ya mungkin dia secara konstan lah, nggak harus tiap hari, tapi kayak dia punya hobi motret, ya kayak gitu. Dan tapi nggak menghasilkan ya, disebut fotografer bisa, tapi fotografer amatir. Gue jadi inget nih, waktu zaman era-era kampus wisuda dulu. Iya. Nah, biasanya kalau anak-anak fotografi kan bikin stand buat ini kan, buat foto wisuda kan. Nah, gua anak interior kan, waktu jurusan interior kan. Kita bikinnya ini, karena kalau di kampus kan pasti standnya itu gambarnya perpustakaan tuh. Kita bikinnya printing-printingan dengan skill minim gua foto-foto, ternyata momen orang blur semua. Anjing, berapa orang itu anjing itu gini semua fotonya. Oh ya? Terus gimana? Ya udah masalah terima aja. Nah, gua kan kakak kelas mereka, begini hasilnya. Nah, Mas di era 2 Itu analog. Enggak, Digital. mungkin karena keterbatasan ilmu gua, karena gua lebih karena ilmu tidak punya duit Mas. Jadi gua memberanikan diri apapun dilibas waktu itu. Momen orang jadi itu kamera pinjaman. Apapun gimana caranya gua bisa dapat duit di semester akhir ini untuk membayar kuliah. Salah satu, wah ini momen kita bisa kita bisa mencari duit nih lewat jalur fotografi gitu ya. Walaupun gue tidak berkompeten di bidang itu. Backgroundnya kita bikin yang menarik. Itu artinya kalian berusaha untuk menjadi fotografer profesional. Berusaha ya. Iya, berusaha. Walaupun belum nyampe. Makanya tapi tidak disebut profesional karena tidak memenuhi satu itu ada yang konsistensinya belum valid gitu. Itu sih. Mas, banyak nih fenomena Mas ya. Ya. Kadang-kadang orang yang sepemahaman seperti Mas Anton nih, feel fotonya oke, gitu ya, eksekusinya oke, kalah sama orang yang dengan alat yang sebanyak mungkin, semutakhir mungkin, seupdate mungkin. Lu fotografer, alat lu apaan sih? Nih lihat nih gue nih, lensa gue deh, panjang banget, lensanya submeter. Kadang-kadang orang fotografer yang oke sendiri pun jadi minder karena si orang yang gear karena kaget sama orang yang punya gear yang lengkap itu, dari kamera ini, ini. Mas Anto pernah melihat fenomena seperti itu nggak sih, atau merasakan seperti itu di era-era dulunya awal? Kagak pernah minder gue ngeliat orang yang kayak gitu. Ya itu bukan salah dia kan. Menurut gue, ya nggak apa-apa dan ya dia punya alat dengan tele atau apa ya kalau dia mampu ya kenapa? Menurut gue sih nggak apa ya. Gue dengan alat gue, dia dengan alatnya. Setuju nggak lo? Atau perasaan lo sendiri gimana kalau ngeliat kayak gitu? Kalau gua kan karena kalau misalnya lo nanya gue minder apa enggak, gue kagak minder. Kalau gue sih karena gue nggak terjun langsung kayak di Mas Anton, ibarat punya feel sepeka Mas Anton terhadap fotografi. Gue kayaknya masih merasa minder sih Mas. Anjir iya juga sih. Kok kamera gua jelek ya gitu ibaratnya, ataupun alat gua nggak selengkap orang yang tiba-tiba kita foto dengan kamera yang lensanya cuma segini, yang lain udah ya mungkin gue ngambil karena gue punya pengetahuan fotografi ya. Jadi kalau misalkan gue tidak punya pengetahuan fotografi, gue akan minder ya. Jadi nggak cuma di sini tapi di sini ya. Iya, ya kan maksudnya kayak pengetahuan itu kan membuat lo confidence gitu loh. Nah, kayak lo ngerasa confidence karena lo punya informasi. Iya. Gitu. Jadi kayak mungkin yang membuat gue bukan I don't care ya, tapi kayak itu nggak menjadi masalah. Tapi gear itu penting menurut Mas Anton? Penting tapi sesuai kebutuhan ya. Misalkan kalau dia punya gear yang gede-gede gitu tapi nggak dibutuhin ya kalau dia punya duit sih nggak apa-apa, tapi kayak
ya untuk apa gitu kan, gitu sih. Kalau di industri fotografi, saya ingin tanya sih, saya kurang tahu di industri fotografi sendiri, gear yang mau fotografer amatir awal ya, gear yang edan-edanan itu bakal bakal dilihat nggak sih sama orang? Maksudnya kalau kita mau mulai untuk masuk industri, gear lu emangnya apaan men gitu ibaratnya? Itu biasanya ditanyakan klien. Yes. Penting tuh ya kalau buat industri ya. Untuk industri loh maksudnya. Industri ya, oh penting. Karena biasanya gear yang bagus itu cukup costly ya. Tentunya. Bagus itu first quality ya, kayak karena pada saat kita ngomong profesional, Iya. itu kita dituntut untuk memberikan yang terbaik. Entah itu kita nyewa atau beli itu ya. Iya, sewa aja gampang lah. Di zaman sekarang kan udah Iyalah. ada penyewaan. Kalau di zaman Mas Anton awal. Gua aja masih nyewa. Ya kalau di zaman Mas Anton awal-awal kan untuk sewa pun kita kadang-kadang susah menemukan tempat penyewaan, tidak seperti sekarang ini kan, yang maksudnya Iya, sekarang banyak. banyak banget ibaratnya kita nggak punya, oh kita mungkin dapat klien yang ini kekayaan kayak potensial, tapi kita mau nggak mau kita mesti kayak punya gear yang oke dan lengkap gitu untuk kesan awal kan, wah ini orang gearnya lengkap pasti ini orang nggak main-main di bidangnya gitu ibaratnya. Iya. Kalau di era Mas Anton dulu yang awal-awal mau mulai karir atau berjuang di Indonesia setelah Mas Anton kuliah di luar kan, itu atmosfer Indonesia di Indonesia atau di Jakarta khususnya itu gimana sih? Penghargaan di dunia. Penghargaannya dulu jauh lebih dihargai. Dulu, bukan sekarang ya? Oh iya dulu jauh lebih Dalam arti? dihargai karena fotografi pada saat itu tahun 2000 awal, kemudian sampai 2005 itu fotografi masih posisinya itu masih lebih tertutup dan eksklusif. Barang mewah nih, Barang mewah, Oke. ya kan? Nggak semua orang bisa menguasai Iya, ilmunya. iya. Makanya terjadi sebuah lonjakan kontribusi visual Oke. tahun 2012. 2012 itu ditemukannya smartphone. Ya. Semua orang mulai mempunyai pengalaman memotret, Ya. ya kan? Jadi walaupun sebelumnya sudah ada digital kamera, Oke. ya kan? Oh. Nah, semakin kesini kayak fotografi sudah mulai terbuka nih, dan bukan lagi sebuah ranah bidang yang eksklusif. Orang nggak perlu cari orang fotografer profesional cuma untuk membuat Iya. mengabadikan sebuah momen gitu Yes. ibaratnya. Dulu tuh ya orang masuk fotonya masuk majalah atau misalkan lo seperti lo model masuk majalah, wow udah keren dah, itu udah keren dah pasti gitu loh, udah keren. Nah sekarang orang pameran bisa di mana aja kan, Nah, ya kan? Kalau dulu tuh benar-benar terseleksi, trat, gitu loh, kayak siapa yang masuk, pas yang masuk tuh langsung terekspos. Itu sekeren itu gitu seorang loh. fotografer. Iya, sekeren itu. Oke, aku pengen ngebahas ini selanjutnya nih. Kelas pagi itu apa sih mas? Kelas pagi banyak adalah yang penasaran nih, ya, apalagi yang di daerah Bali nih, teman-teman kan daerah Bali banyak Oke. kelas pagi itu sebenarnya tujuan kelas pagi atau kelas pagi adalah sebuah komunitas fotografi yang bergerak di bidang pendidikan Kolektif itu ya berarti ya. kolektif, ya. Dan kita berdiri tahun 2006. Oke. Dimulai dengan 3 orang, sebuah kelompok belajar kecil, dan kemudian berkembang sampai sekarang. Udah 14 tahun. 14 tahun ini kita dan pengaruh kita udah cukup luas, kayak misalkan udah sampai ke Papua, kita ada di Kediri, di Jogja, Cianjur. Oh itu Gitu. bercabang-cabang gitu ya maksudnya? Iya, jadi kayak sebuah pergerakan gitu sih. Ya. Itu kolektif itu profit atau non profit? Non-profit, kita non-profit. Jadi tapi dalam menjalankannya itu kita ya harus balance ya, kita melakukan kerjasama dengan beberapa instansi untuk itu bisa tetap running. Gitu Berarti sih. untuk mensubsidi kegiatan si kelas pagi Yes, itu. betul. Nah untuk programnya sendiri berarti kayak mengajar ke anak-anak. Kita ngajarin fotografi sebenarnya. Bungkusnya fotografi. Bungkusnya fotografi. Tetapi apa yang kita pelajari itu adalah segala hal yang mempengaruhi pola pikir kita, fotografi itu. Jadi kayak
fotografi cuma kita anggap sebagai medianya aja. Jadi kayak misalkan lo datang tidak mempunyai kamera, it doesn't matter mau pakai handphone pun nggak apa-apa. Tapi yang diutamakan gimana Tertarikan pemikiran dulu lo, ya. pemikiran lo tuh Mindset ya, bagaimana, mindset lo membangun di bagaimana. mindset berarti. Iya, mindset itu sih. Berarti Mas Anto kan di sini kan seorang praktisi kan langsung ke fotografer. Iya. Bisa menerjemahkan sebagai seorang pengajar. Kadang-kadang banyak kan seorang praktisi yang jago banget tapi untuk memberikan Dulu nggak bisa, sekarang terbiasa. Oke. Jadi memang benar bahwa apa ya, tidak semua orang yang Jago. bisa motret atau bisa masak itu selalu bisa ngajar bidang-bidangnya. Itu butuh skill gitu. Iya, beda lagi kan. Nah, pertama kali kayak gue juga nggak bisa tuh ngajar, tapi kayak gue nanya ke orang yang memang seorang pengajar, Mas, gue tuh sebenarnya pengen ngajar sharing kayak gitu, tapi gue belum tahu semuanya. Ton, santai aja, lo ngajar aja, lo ceritakan tentang pengalaman lo. Pengalaman di bidang fotografi. Iya, gue tahu lo belum tahu semuanya, tapi lo cerita pengalaman lo dan kesalahan-kesalahan lo. Itu jadi kayak itu membuat gue confidence gitu loh. Oke. Menarik juga ya kayak gitu loh. Berarti bisa kayak gitu, bisa. Gitu. Jadi mulai gue belajar bicara, belajar menyampaikan pendapat kayak gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang gue sudah mengajar selama 14 tahun itu. Di kelas pagi itu. Kelas pagi yang dan di luar kelas pagi. Oke. Sebagai seorang pengajar juga ya. Iya. Akademisi juga. Akademisi. Nah, Mas Anton, sorry nih, gue kan sebagai seorang yang ibaratnya gue mencoba menjadi lu nih, menjadi seorang fotografer nih. Susah jadi dia, man. Mesti cemong-cemong dulu kayak begini. Lu gak takut sih Mas ibaratnya semakin banyak fotografer Kagak. gak ada dan semakin Kagak. banyak ntar Santai aja. porsi gua tuh bakal Porsi berkurang. pasti berkurang. Wah silakan Mas Ade, yang mana silakan dipilih. Mau nggak sketsakan Mas? Pasti pekerjaan berkurang ya. Tapi satu hal yang ya lo harus punya kepercayaan tentang pengkaryaan lo. Maksudnya gue memotret bukan hanya untuk cari duit doang gitu loh. Tapi kayak fotografi sudah menjadi bahasa gue. Maksudnya kayak itu yang gue lakukan dan ya gue orang yang bukan nggak peduli bagaimana gue cari duit, gue peduli. Tapi pada saat semua orang mulai memotret, ya gue seneng dong. Artinya sumbangan informasi yang masuk ke apa yang bisa gue lihat lewat Instagram, Facebook, media sosial lainnya itu semakin banyak kan orang menyumbangkan informasi tentang kebudayaan, kebiasaan mereka. Gue jadi tahu nih. Jadi kayak semakin dia bicara lewat foto, semakin gue tahu pola pikir mereka, mindset mereka seperti apa. Orang yang akan menang adalah orang yang punya banyak informasi, menerima itu. Dan orang yang akan menang itu adalah orang yang bisa memanipulasi atau memanfaatkan informasi itu menjadi sebuah kekuatan. Nah Mas, sekarang kan banyak fenomena ini secara ini ya, secara awam nih ya, bukan orang yang profesional di bidang fotografi ini kan. Kadang-kadang orang mau motret bagus, kita fotonya di mana, ternyata sini kan, ini mah digital imaging, bukan pure nih fotografi. Tangkapan lu ini digital imaging nih. Iya. Kalau lu tuh menganggapnya digital imaging ataupun editan ini mah kayak gini kan bukan feel fotografi. Bukan feel sebenarnya ini main editan. Ya, kalau misalkan lu orang yang nggak apa-apa punya pandangan kayak gitu juga nggak apa-apa. Punya pandangan lo, ini kan bukan fotografi, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau dari gua, semakin gua mengenal fotografi, kebudayaannya, mindset orang, sah-sah aja sih kayak gitu. Gue balik lagi bertanya, ini orang pola pikirnya seperti apa, kemudian orang ini mau bercerita apa. Menurut gue sih sah-sah saja, nggak apa-apa. Nah, artinya itu adalah sebuah karya fotografi yang dibantu atau di-generate oleh olah digital. Itu. Kalau misalkan lo mau bilang fotografi apa enggak itu? Yes, itu fotografi.
fotografi yang telah diolah oleh teknologi digital. Itu kan sesimpel itu. Jadi nggak perlu dipertanyakan Argumen-argumen panjang itu Mau ya. argumen silakan. Ya, argumen ya nggak apa-apa. Argumennya apa? Mereka Ya, ini kan apa bukan misalnya? ibarat ini kan bukan pure fotografer. Kalau fotografer lo mesti olah Iya. apa kejadian yang sebenarnya saat itu. Itu yang lo harus sajikan. Gitu. Gitu. Biasanya kan Ya ada teori-teori gini loh, ada orang punya pikiran seperti itu, ya nggak apa-apa juga kayak gitu Sah-sah loh. aja berarti ya? Sah-sah saja kayak gitu loh. Nah sekarang makanya itu sama dengan kayak pertanyaan, mas foto yang bagus seperti apa sih, kayak gitu kan. Oke. Itu Foto yang bagus seperti apa sih? Gue cuma bilang kayak gini, kalau lo sudah menganggap lo mendapatkan apa yang lo mau, itu adalah foto yang bagus, ya kan? Foto yang bagus menurut kesepakatan Ya orang. ya kalau misalkan ini menurut kesepakatan lo, misalkan you have to have the belief, your confidence dulu. Oke. Lo sudah dapat apa yang lo mau belum? Oke, di situ ya. Iya. Mau tuh hasilnya ngeblur, mau hasilnya gimana? Iya. Gue bilang, lo mau cerita apa gitu loh? Aku mau cerita tentang sebuah ketidakjelasan misalkan. Gue motretnya blur kayak gini kan, misalkan tadi lo bilang lo udah dapet apa yang lo mau belum? Udah mas, gue ini bagus. Ya udah. Berarti konsep di fotografi itu penting berarti. Kayak tadi kan maksudnya kita menceritakan konsep kita, gue ngeblur konsep gua ini bagus nih. Ada orang yang tergerak buat konsep dulu, kemudian membuat visual. Ada orang yang tergerak secara visual dulu, Baru memikirkan si konsep dulu, memikirkan si konsep belakangan atau sebagai sebuah piece foto aja. Itu sah-sah saja. Orang berkarya dengan pola pikir dan caranya masing-masing. Kalau Mas Anton di sisi Kalau mana? saya dua-duanya. Kalau lagi mood foto aja dulu. Jadi gini loh, kayak kadang you have to let it go. Just kayak boom 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 boom. Foto gitu. sikat aja dulu gitu. Iya kan? Iya kan? Biarkan gue terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar gue. Oke. Atau itu. Tangkap dulu. Tangkap dulu. Ya kan? And then gue baru menganalisa. Gue baru kenapa ya kayak gini ya. Oh di sini ada ini ya, kok menarik ya ininya ya. Tuh bisa kayak gitu. Ada juga nih ya. Ya oke, gue pengen mengilustrasikan pemikiran gue. Oke, gue menulis dulu, gue membedah dulu, kemudian apa yang harus gue foto nih? Oke, gue harus foto monyet. Oke. Monyetnya baru manjat pohon ya. Oke, gue buat manjat pohon. Oke, ngerti nggak? Jadi kayak bisa keduanya gitu loh. Ya mesti ada keselarasan jalan dan Iya, bisa berjalan. makanya semua itu tergantung dari kenapa lo melakukan itu. Don't ask me how, but ask me why. Jadi kenapa lo melakukan itu? Ya kan? Pada saat gini, lo kalau misalkan pengen menilai foto, ya lo tanya dulu ke fotografernya. Cerita lo gimana sih kok motret kayak gini? Oh jadi gini Jack, jadi gini Put. Jadi kayak gue punya pengalaman bahwa gelas ini mengingatkan gue pada cewek gue nih. Jadi kayak gue membuat ngasih cahaya merah di gelas ini dan sedikit pink karena aduh ini precious banget untuk gue. Oh ngerti gak sih? Dalam buat dia. Dalam buat dia. Tergantung orang mengartikan seperti apa. Iya, Gitu. apa-apa. Ngerti gak sih? Iya, sejauh ini sih belum ngerti sih mas. Tai. nanti gue tonton lagi. Oh iya. Tai. Dia udah Kalau kalau kata mesti gini. kalau kata dia, udah busa-busa, tai lu berdua. Mas, aku pengen tanya nih mas. Kan aku Sabar pernah baca lah. sebuah artikel tuh. Foto yang ada anak kecil terus ada burung bangkai di belakangnya itu. Sang fotografer akhirnya kan Fotografer siapa tuh? aku nggak inget. Nah, Tadi kan- cari ya fotografer siapa tuh ya? Gue juga lupa. Iya. Nah dia kan setelah memfoto itu dia merasa bersalah kemudahan jiwa. Anjir kenapa nggak tadi nggak Gue biarkan. Kenapa Nggak gue cegah? Kenapa nggak gue cegah tuh burung? Tapi dia juga salah satu sisinya Jiwa ininya dia. Gue pengen dapat momen yang oke. Gue dapat momen yang oke. Gue baru bisa nih. Ceritanya kayak gitu ya? Iya, kalau gue yang gue baca di itu beberapa artikel ada yang beberapa artikel ya. beberapa artikel ada yang menulis Gue pengen mengabadikan saat si burung ini pengen memakan si ininya. Maksudnya apa yang dilakukan si burung itu? Perlakuan apakah? Entah dia memakan, entah dia memeluknya, entah gitu. Coba gue pengen tahu apa yang dilakukan si burung ini terhadap si bocah ini gitu. Nah, itu kan terjadi pergolakan jiwa dari si fotografer itu sendiri. Nah, kalau Mas Santo pernah nggak sih ngerasain kayak pergolakan jiwa
di posisi itu? Pergolakan jiwa yang seperti apa nih? Misalkan seorang fotografer ini siapa namanya itu gue nggak tahu, ntar tolong cari ya. Gue lupa, gue tahu. Dia kan seorang jurnalis ya. Jurnalis fotografer. Gue belum pernah mengalami sebagai seorang jurnalis. Oh, Mas Anton selama karir belum pernah masuk ke industri jurnalis? Enggak, maksudnya pergolakan jiwa yang hampir mirip mungkin. Kayaknya kalau gua gundah gitu. Gue belum pernah ya mengalami kegundahan ya, karena gue bukan di jurnalistik ya, karena itu kan jurnalistik ya, real life. Tetapi yang bisa gue bilang bahwa ya lo harus, makanya balik lagi nih yang ketiga kali gue bilang tentang yang gue omongin tadi, tanyakan saya kena apa, maksudnya kayak tanyakan foto ini kena apa gitu loh, bukan bagaimana membuat, tapi kenapa ada foto itu. Lo tahu nggak sih sejarahnya? Sekarang gue menggali lagi, misalkan ada perkataan fotografer perang ya, siapa gue nggak tahu. Fotografer itu yang perang itu tidak boleh masuk ke dalam situasi. Oke. Ya. Dalam arti situasi yang seperti situasi kayak misalkan gini ada penembakan gitu ya. Ada orang berantem nih ya. Lagi beradu senjata. Iya, misahin kayak gitu. Maksudnya kayak kadang nggak masuk akal ya. Maksudnya kayak di situ ada seorang anak kelaparan. Ada burung bangkai di belakangnya. Iya, di gambarnya itu kan itu ada anak terus ada burung bangkainya. Iya. Dan gini kayak pertanyaannya, apakah anak itu hidup sekarang? Hidup katanya kan? Iya. Hidup kan? Anaknya hidup loh katanya. Iya. Ini bukan cerita tentang anak ini, tapi kayak seorang fotografer perang yang lain. Pada saat gua interview, artinya gua Bedah gitu ya. Artinya gua udah nggak netral lagi nih. Ini antara kemanusiaan apa karya nih? Gue berpihak yang mana kan? Iya gitu kan. Tapi pada saat gue motret ini, lo tau nggak sih tugas gue? Gue seorang jurnalis, tugas gue tuh motret. Iya. Tugas gue motret, jebret keadaan ini. Oke. Keadaan yang buruk ini. Lo tau nggak sih apa yang gue lakukan tuh sakral? Tau nggak kenapa? Gue akan mengirimkan foto ini ke surat kabar, Washington Post atau dimanapun, biar seluruh dunia tahu bahwa ada kejadian ini. Dan di situ gue bisa merubah keadaan. Itu kesakralan seorang fotografer di situ. Ngerti nggak sih? Iya, tahu. Jadi dia harus tahu posisi dia. Gitu. Momen yang. Itu sih. Makanya kayak apakah seorang jurnalistik, fotografer perang atau jurnalis itu dia sekedar gimana cara mengkomposisikan foto yang bagus? I don't think dalam keadaan kayak gitu mereka udah nggak bisa berpikir itu. Ini bagaimana memberitakan apa yang ada, gila. Maksudnya kayak berusaha mengumpulkan berita bahwa ada keadaan seperti ini gitu loh. Ya kan? Tapi gue tahu bahwa si fotografer ini cukup tertekan ya. Iya pasti. Dia menang Pulitzer kan atau apapun itu ya. Dan gue tidak menyalahkan orang yang netizen atau orang yang menganggap dia memanfaatkan keadaan juga, tapi juga ada keadaan di mana orang ini berada di satu tempat dalam keadaan tertentu dan tugas dia sebagai seorang fotografer untuk memberitakan hal ini gitu loh. Gitu sih. Jadi kita harus melihat secara dewasa ya, gitu sih. Iya. Nah, sebagai seorang fotografer ini gue konteksnya sebagai seorang fotografer nggak tahu sih. Gue minta pandangan Mas Anton aja nih. Ini sebagai seorang ini kaitannya dengan fotografer jurnalis tadi Mas ya. Setiap momen yang diambil oleh seorang fotografer itu kan menentukan keadaan ataupun cerita dari momen yang terjadi tersebut, Mas. Iya. Nah, sekarang gue ibaratnya maling di foto, tapi orang nggak tahu itu maling. Ternyata udah digebukin di foto sama orang banyak. Dibaca headline berita penganiayaan terhadap seseorang, padahal sejatinya itu seorang maling. Tapi orang-orang nggak tahu bahwa itu adalah seorang maling, itu orang yang dianiaya. Apakah itu bisa dipersalahkan kepada seorang fotografernya? Lu sih motonya pasti digebukin gitu ibaratnya. Ataupun ada pertanyaan, kenapa orang digebukin lu foto bukannya lu tolong? Enggak men, gue foto dulu baru gue tolong. Mas Anda pernah sih menghadapi situasi seperti itu yang mirip mungkin seperti itu? Nggak pernah.
Gue bukan seorang jurnalis, jadi gue nggak pernah mengalami itu. Apa maksudnya perbedaannya signifikan sebagai seorang Mas Anton sebagai seorang fotografer si dunia fashion dengan fotografer Oh jurnalis? signifikan, Banyak. banyak banget. Kalau misalkan jurnalis dia tidak, dia pada saat memotret dia tidak memanipulasi keadaan. Oke. Kalau misalkan fotografer fashion, gue bisa memanipulasi keadaan. Apa yang lu inginkan gitu? Apa yang gue inginkan? Oke, ini topi ini mau gue taruh sini, ini gue buat nungging atau kayak gimana? Itu gue manipulasi loh caranya. Nah kalau jurnalis, lo menangkap momen. Berarti sorry kalau aku bisa simpulin, bisa dikoreksi kalau Mas Anton, itu bahasa jujur dari si fotografer jurnalis kalau menurut Mas Oh Anton. iya, tapi kayak misalkan angle juga bisa nipu loh. Iya, bisa apa menunjukkan Iya kan? Gitu. Makanya kayak bahayanya fotografi. makanya kayak apa namanya fotografi itu kan kayak gambar itu kan berbicara ya. Iya. Punya simbol-simbol tertentu ya. Jadi yang biasanya fotografer jurnalis menggunakan angle-angle itu, cara-caranya pakai pemilihan lensa atau angle itu untuk bercerita tentang sesuatu. Gitu. Gimana? Puas dengan jawaban doi? Ya tapi bisa ngebayang nggak lo? Iya bisa Gua- gue ya. kan? Gue tadi lo Mas Anton ngejelasin gue kayak di dalam situasi yang pergolakan jiwa tadi itu anjir gitu gue harus memfoto tiba-tiba. Iya bener gak sih? Dan tertekannya setelah beberapa hari ini tertekannya Iya. setelah berita itu. Iya. Di satu sisi gue sebagai seorang fotografer gue wajib mengabadikan ini. Ini sakral loh, momen ini akan diberitakan dan katakan di sebuah surat kabar internasional. Ini, Tapi di satu sisi gitu. bro, ini ada kejadian kayak gini loh, lo bantu kayak gitu Iya. kan? Tapi di satu sisi kan ada judge dari orang-orang yang tidak tahu Iya. timingnya seperti apa. Kenapa nggak lu tolong? Kenapa nggak Iya. lu beli air? Makanya gitu. kalau misalkan menilai foto, menilai karya, pelajari dulu. Oke. Kayak otak kayak gitu loh, jangan asal jeplak juga kayak gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi pada saat gini deh, belajar bertanya deh. Kalau lo semakin lo bertanya, itu akan semakin kritis. Artinya kalau lo bisa bertanya, lo itu menganalisa kan, bener gak? Iya benar lah. Lebih kan? baik malu Makanya- bertanya daripada sesat di jalan sebenarnya. Iya. Berbahasa seperti itu. Banyak bertanya Tapi malu-malu. kalau sekarang udah pakai GPS, nggak Iya. tanya, ya kan? Karena GPS-nya ibaratnya zaman sekarang Google. Oh, Google. Enggak, ibaratnya Iya. kalau dianalogikan. Siap. Iya, tanya Oke. ke Mbak Google. Gimana untuk foto? Udah puas? Udah puas. Gue pengen nanya tentang kelas pagi lagi nih. Gimana? Oke. Kolektif kelas pagi itu Mas Anton bikin, Mas Anton ibarat Mas Anton besarkan seperti anak sendiri kan. Itu kalau dari Mas Anton sendiri, Mas Anton ngerasa gitu gak sih ketika orang jebolan dari kelas pagi tiba-tiba dia lebih besar dari Mas Anton? Kan dulu ikut gua ya, kenapa dia lebih besar daripada gua ya? Gitu. Nggak apa-apa. Sasa nggak, maksudnya dalam arti oh ya udah oke berarti gue ikut bangga. Misi gue berhasil gitu. Seperti itu. Keberhasilan gua itu adalah di saat murid-murid gua itu lebih berhasil dari gua. Emang lu Kalau pure, menurut sih, emang ya, ajar sejati. Jawabannya demokratis. Bener maksudnya kayak ya gini loh, kalau misalkan gua ngajar untuk sesuatu yang gua takutkan, ya ngapain ngajar kayak gitu loh. Kadang Ya, kan ada orang yang mengajar tuh cuma mengejar keeksisan. Oh, gua ngajar aja deh gitu biar apa juga kalau ada orang kayak gitu, ya banyak orang pengen eksis juga nggak apa-apa. Accidentally eksis kalau gua sih. nah sampai Tapi kayak gini loh, maksudnya kayak kalau gue ngelihat anak-anak gue keren, bisa motret, bisa hidup dari motret, bisa bahagia, ya seneng lah gue, seneng banget lah. Kalau gue sih, kalau gue pribadi Mas Anton ya. Ini dari Mas Anton ya. Ini kalau dia ya. Kalau dia ya, kalau ya seorang Mas Anton ya. Iya, tuh seneng gue personally. Ya karena apa ya? Ya artinya gue berhasil dong ngajarin. Gitu. Berarti jiwa akademis ini tuh sebagai Iya. seorang pengajar tuh. Makanya kayak ya gue berpikiran legacy ya. Legacy itu kan menurunkan pemikiran, menurunkan kepercayaan. Ya, seneng banget gue. Ya. Rezeki nggak akan habis. Ya itu udah dibagi-bagi kok. Tidak akan tertukar. Nggak ada, nggak akan tertukar. Ya. Oke, gue mau tanya nih tentang
belakang gua ini. Nah, tadi kita pas ini dia pas lagi workshop. Ternyata jiwa ini ya terpanggil. Jadi lagi, jadi gue nggak tahu ini apaan. Fan artnya terpanggil di era-era dulunya nih. Era-era basic awalnya doi terpanggil lagi. Back to roots, never forget your roots. Ya. Bukan juga sih. Ini kayak ya ntar juga nggak tahu nih jadinya kayak gimana. Tapi ini masih bakal berlanjut. Ini masih dasar doang. Ini masih dasar. Bakal banyak kejadian yang banyak. akan terjadi di kanvas ini berarti ya? Oh banyak banget nih. Ntar ada orang ada orang baru kencing, ada macem-macem lah. Tapi gue juga nggak tahu akan ada apa di situ. Ntar tergantung emosi gue juga di situ. Lu bikin ini bakal buat apa nih? Gue nggak tahu. Yang penting gue melakukan dulu. Gue suka apa yang gue lakukan. Jadi gini loh kayak pelepasan jiwa gitu. Iya. Sorry, gue potong. Kalau kemarin gue sempat ngobrol sama si Ale mas ya. Mungkin nggak tahu sih ini pemikiran dia nih ya. Kalau lu ibaratnya pingin mengelepaskan diri lu, mengekspresikan diri lu datang aja ibaratnya ke sebuah klub drum and bass, lu joget, wah teriak-teriak. Itu pelepasan diri lu, bukan di kanvas kalau kata si Ale kemarin. Tapi kalau menurut versinya Mas Anton tuh gimana? Pelepasan jiwa tuh nggak perlu karya yang lu bikin sebaik mungkin yang orang mengerti apa artinya. Itulah karya ibaratnya. Pelepasan jiwa kan sangat personal ya. Okay. Dan keadaan lo, pelepasan jiwa lo kayak dalam keadaan apa? Bisa aja kayak pelepasan jiwa gue pada saat gue cabut naik motor sendiri kemana, bisa juga ngelukis, bisa juga gue bengong di pojokan situ, pelepasan jiwa. Jadi ya gue orang yang kreatif ya, gue bisa melakukan pelepasan jiwa dengan segala apapun cara gue. Tanpa yang terbatas penting, medianya. Yang penting gue merasa bahwa jiwa gue terlepas. Aja sih. Itu sih. I lost my soul. Jiwa yang telah hilang. Belagu sih. Kalau kelas pagi ini udah sampai ke batch berapa nih mas? Sampai saat ini? Tahun 14, tahun ke-14. Tahun ke-14. Yes. Gila. Ya udah lama ya. Capek gue. Dulu jangan capek-capek mas. Sosok seperti Mas Anton ini orang yang ya masih diperlukan nih. Gue yang ibarat gue awam nih, gue pengen fotografi. Gue kalau pengen masuk ke sekolah fotografi yang benar ibaratnya gue ketuaan atau biaya gue udah kurang. Gue bisa masuk ke kelas pagi untuk mendapatkan. Maksudnya dalam artian filosofi pemikiran gue dulu nih yang gue. Jadi gini loh, karena orang pengen masuk kelas pagi untuk belajar teknis, ini bukan tempatnya. Secara filosofi berarti tempatnya. Tapi kalau lo pengen mengerti hal-hal di luar teknis, katakan bagaimana lo ingin mengenal diri lo, bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik, bagaimana membangun sebuah storytelling yang baik, dan itu bagaimana gini deh, gue ngajarin untuk bagaimana lo bisa bertanya lagi kepada diri lo lagi, kayak refleksi diri sih sebenarnya. Jadi kayak gue inget ada anak kelas pagi yang bilang, Pak gue di kelas pagi, dia udah motot tapi di kelas pagi gue ngerasa jadi goblok lagi ya, gitu karena gue menantang mereka untuk mempertanyakan apa yang mereka buat, gitu sih, dan ya pencarian diri masing-masing jadinya kan, ya yang artinya kayak mengalahkan diri lo sendiri kan sebenarnya, iya kan. Ya, bisa juga. Iya kan? Makanya kayak apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya kan kita pencarian diri semuanya. Ya kan? Gua aja masih mencari terus gitu loh. Iya. Gitu. Dan ya sebenarnya di kelas pagi kita sama-sama bingung aja. Apa ya? Kayak kenapa lo memuatat kayak gitu? Oh karena gue suka. Kenapa lo suka? Kayak gitu kan? Ini digali terus. Berarti lebih menggali konsep di awal dong. Ini maksudnya apa? Ini secara filosofi dulu. Bukan secara teknikal yang digodok di sana itu. Iya, makanya kayak sharing, mempresentasikan ide lo, mempertanyakan ide lo. Berarti orang yang masuk kelas pagi itu mau otomatis atau apapun mau nggak mau udah menguasai si teknik fotografi dulu. Belum harus juga, enggak juga. Yang penting niat aja udah. Niat dulu. Lo niat apa nggak belajar? Gitu. Skill ntar bisa menyusul, maksudnya teknik buat. Iya, maksudnya kayak pasti kayak skill itu nanti akan ngikutin. Bersamaan dengan itu kan diajarin teknis juga kan. Oke. Itu Mas Bro. Kita masuk ke kelas pagi kali. Boleh.
filosofi dapat, skill kagak dapat. Oh, lu kayak di seberangnya masuk ya. Di seberang mana baru orang-orang kaya. Jangan di sini lu. Awalnya nih kelas pagi ini kayaknya dulu di Gudang Sarinah Mas ya. Dulu di Gudang Sarinah, ntar gua ambil rokok. Mau silakan Mas. Udah ngomong aja berdua. Jangan. Nggak enak kan kalau kita berdua doang yang rokok. Iya. Mesti imbang. Yes. Sang penangkap cahaya. Nangkap cahaya. Mantap. Wih, ngikutin kotaknya. Kita auto aja. Gue lebih ke filosofi nih. Udah ketularan. Yo, Keuntungan lu gue kalau ngomongin keuntungan kan bukan cuma duit kan Mas ya. keuntungan gua ada kelas pagi. Iya, kan bukan cuma duit kan keuntungan. Iya, keuntungan gua ada kelas pagi adalah gua mungkin mereka anak-anak ini ya mendapatkan satu informasi dari gua. Gua mendapatkan lebih banyak karena setiap manusia di depan gua mereka berbicara ke gua dan gua mendapatkan informasi banyak banget. Dia lebih menyerap ini. Nyerap. Pola pikir. Walaupun mereka tidak berbicara ya, tapi Iya. kayak oh kayak gini ya anak-anak ini ya. Oh keresahannya seperti ini ya. Iya. Oh kesukaan mereka ini ya. Sentimental. Sekarang cara pola pikir mereka kayak gini ya, cara matanya kayak gini ya. Kebingungan mereka itu kan informasi. Iya. Itu gua olah tuh. Bukan memanipulasi tapi kayak gua mengolah itu. Oke. Jadi artinya gua tahu langkah gua ke depan untuk mempersiapkan masa depan bagaimana. Oke, jadi itu kayak storytelling gitu ya. Oh iya banget. Itu keuntungan gua. Lu tahu yang saat ini tuh yang lagi hype-nya seperti apa? Secara nggak langsung, maksudnya industrinya seperti apa, anak-anak mudanya modelnya seperti apa. Berarti lu mendapatkan dari kelas pagi itu sendiri. Oh ya? iya. Iya banget. Bisa bayangin kan? Kalau Iya. misalkan lo memperhatikan orang kayak duduk mungkin mereka bertanya ini tentang keresahan dia, tentang ketidaktahuan mereka, tentang apa yang mereka tahu pengalaman dia. Itu Iya. kan asupan informasi yang luar biasa itu. Iya, sekarang orang dapat informasi kan seperti sebuah korporat kan masih mengadakan angket atau survei. Lu Nah sekarang ini udah tiap itu orang udah langsung gua datang ada ke itu lu gitu langsung. ibaratnya untuk mengatakan keresahan mereka. Ini Iya. yang lagi begini. Oh, iya benar sih, benar. Iya kan? Bisa Benar. lo bayangin kan? Lu mendapatkan database dari mereka tentang Database, research gua di situ. Benar. Heeh. Yang belum bisa gue bayangkan sih benar. Ya beda sih, kenapa kayak gue orang yang ya jatuhnya masih awam sih gue ibaratnya. Gue belum bisa melakukan apa yang seperti lo lakukan ya, baru membuat sebuah pemikirannya. Bisa, gue yakin lo bisa. Lo merendah aja lo. Belum sih Mas kalau saat ini. Ya dengan kayak gini kan, maksudnya Iya, kayak kalau ini gini- kayak lo ngomong sama gue, maksudnya lo dapat informasi dan gue juga dari pertanyaan lo gue juga memperhatikan kayak gitu kan. Itu kayak sebuah apa ya, penyerapan apa ya, informasi untuk gue. Iya, mudah-mudahan sih menjadi sebuah Iya. secara autopilot seperti itu Autopilot, seperti iya. itu mungkin penting. Dan orang yang dengerin juga jadi kayak masuk juga. Karena Pas, sisi sentimental pembicaraan kita itu banyak banget dari tadi. Sentimental dari tadi gue ngomong ini secara rasa, ini ngomongin rasa ini dari tadi kita kan ngomongin passion. It's about passion, not fashion, man. Passion tuh menurut lo apa sih Mas? Kalau menurut lo? passion. Ini bukan passion. Ibaratnya orang mau beli kamera mahal, set belajar kelas pagi atau Mas, ini passion gue moto, tiba-tiba bilang bukan passion gue nih. Ini kayak udah gak masuk. Tiba-tiba setelah 3 bulan atau 4 bulan tidak menghasilkan uang, ini kayaknya bukan passion gue nih, gitu moto nih. Kenapa bukan passion lo? Nggak menghasilkan duit. Apakah passion itu memang mesti menghasilkan duit apa? Kagak. Itu sangat terpisah. Passion dengan menghasilkan duit itu sangat berbeda. Nah, misalkan kalau lo passion in something, akan sesuatu, ya itu sangat terpisah dengan berapa hasil yang lo dapetin. Kalau lo udah suka aja gitu loh. Makanya hal yang terpenting tuh gua kayak misalkan lo motret kenapa? Itu gue pengen cari duit di situ. Ya salah menurut gua. Iya bisa bener juga, tapi kayak untuk gua nggak setuju.
ya lo mencintai pekerjaan lo apa enggak, kayak gitu loh. Karena pasti akan ada up and down lo. Pada saat itu lo gagal, kalah saingan, lo nggak dianggap, mungkin kemudian tahun berikutnya lo dianggap, kemudian lo jeblok lagi. Tapi kalau lo punya passion, lo akan terus melakukan itu. Berarti yang kalau memang salah tolong dikoreksi. Passion itu berarti hal yang lo lakukan secara konsisten, mau dapat apa, mendatangkan profit atau nggak profit, ya tetap lo lakuin gitu. Karena lo mencintai sesuatu yang lo cintai. Oke, gue tanya lebar lagi nih. Di fotografi tuh originality itu ada nggak mas? Karena kan banyak jargon-jargon ini selalu gue tanyakan sebagai kepada seorang perupa, seorang seniman. Ada sebuah jargon original is dead gitu ibaratnya. Sedangkan ada dua kubu. Original itu udah nggak ada. Kita mengcopy dan tren juga selalu berulang. Terus dan di kubu satunya original itu masih ada, men. Apa yang gue buat belum dibuat orang lain, itulah originalitas yang sebenarnya itu. Karena versi gue. Karena kalau di fotografi itu kan original itu kan, gue foto benda ini, cuma kita beda angle-nya. Kan gue secara awam nih mas, ini secara awam nih. Ini original kok dari gua nih, bisa dengan cahaya segala macam ibaratnya bayangan, ini original dari gua nih. Nah, sehingga kan muncul jargon untuk original is dead. Lo udah menjelaskan sih bahwa tidak ada satu hal yang original di dunia ini. Berarti Mas Anton di karya musik, karya fotografi atau apapun itu yang berbeda. Ya karena kita masing-masing tuh dipengaruhi oleh ya bener, karya-karya turunan itu sih, karya turunan kita terpengaruh oleh ini dan gue setuju itu. Tapi satu hal yang saya sangat encourage untuk dibicarakan itu adalah lo lakukan dengan sesuatu yang lo percayai, gitu sih, bahwa kayak itu sangat penting gitu loh. Maksudnya kayak pada saat lo percaya, lo akan secara konsisten melakukan itu. Ngerti nggak sih? Iya. Dan kalau misalnya kita melihat originalitas, itu tidak bisa lihat secara visual aja, tapi pola pikir dia membuat itu bagaimana? Prosesnya gitu. Prosesnya dan secara konsistensi bagaimana? Sekarang saya setelah pola pikir itu agak gimana, Mas Anton kayak di tengah-tengah original, satu sisi original tuh ada, satu sisi original tuh jadi tidak ada. Gini loh. Jadi gue mau jelasin bahwa ada kasusnya, contohnya ya, ada orang yang pada saat itu saya menemukan kok sama seperti saya karyanya, kayak gitu kan. Terus saya pada saat anak-anak, karyanya seperti Pak E, kayak gitu. Dia tetap aja buat itu, terus saja. Pas ditanya, oke, coba jelasin kamu bagaimana. Nah, dia percaya akan sesuatu nih, dan kemudian dia mulai membuat dan alasan dia totally berbeda dengan gua karena dia menceritakan tentang personality dia, kayak gitu loh. Dan itu menjadi sangat valid ya apa yang dia kerjakan. Iya. Makanya saya bilang, ini original dia. Iya. Ngerti nggak sih? Iya, saya tangkap sini kasar gambar boleh sama, cuma storytellingnya kita kan masing-masing punya pengertian yang berbeda gitu. Yes, itu benar. A great leader is always a great storyteller. And a great photographer is always a good storyteller. Jadi pada saat lo bisa bercerita dengan baik, lo mempunyai modal yang kuat untuk menjadi seorang fotografer yang hebat, atau pelukis yang hebat, atau leader yang hebat. Storytelling. Iya. Kesimpulannya dia tidak memihak manapun. Intinya lu bisa mempresentasikan sih, menceritakan. Kalau lu dalam, gue lihat kalau ngomong original cuma punya yang punya cuma satu. Siapa? Sing duin donyo. Sing duin donyo. Kalau orang Jawa bilang. Iya. Betul. Harapan Mas Anton ke depan tuh apa sih? Mau untuk kelas pagi ini ataupun ya, kalau kita ngomongin kelas pagi, harapan Mas Anton ke depan menjadi sebuah institusi yang gede yang berbayar atau gimana? Harapan Mas Anton buat kelas pagi ini apa sih?
Saya berharap bahwa kelas pagi ini bisa lebih menyampaikan dan memberi semangat pada teman-teman di sana yang merasa tidak mampu, yang merasa minder dengan segala keterbatasan yang kalian punya. Itu ya, kita pengen membawa sebuah pengaruh yang baik kepada mereka dan memberi semangat, itu aja, lebih luas lagi gitu. Karena gini loh, apalagi sekarang pada saat semua orang susah kayak gitu ya kita ditantang untuk ayo kita berpikiran kreatif kayak gitu loh. Kita sebagai orang kreatif itu bukan hanya membuat gambar yang bagus gitu, tapi kayak kreatif itu sudah menjadi mindset bagaimana kita menyelesaikan problema kehidupan kita sehari-hari ini. Itu sih jadi semangat untuk orang lain gitu sih. Kayak kalau orang kita bilang peribahasanya nggak ada batang akar pun jadi gitu. Itu yang penting bergerak dulu, melangkah satu step di berikutnya, lama-lama itu menjadi sebuah loncatan. Progres yang baik sih menurut gua. Yang penting jalan maju. Itu sih. Oke. Semangat. Bakar. Rakap. Adaan kali. Kalau sekarang nggak mau bakar, Adaan kali. Atskadit. Siap. Iya. Oke, gimana? Satu sih, gue pengen satu lagi. Ini kan Coba, sekarang boleh. lagi eranya, ya maaf ya kalau saya salah, tolong dikoreksi, ini pandangan awam gue. Ini era videografi lagi naik ketimbang fotografi ini kan. Sekarang semuanya Iya ya. kebanyakan mas daripada foto yang lebih berbicara sekarang visual yang ada bergerak, visual yang bergerak daripada video. Karena secara Ini informasi lagi nih untuk gua. Oke. karena secara Maaf kalau saya salah ya. Kalau Saya salah, orang awam nih mas, saya orang awam nih. karena mungkin kalau secara secara orang awam menangkapnya, orang lebih gampang menangkap maksud sesuatu objek yang bergerak daripada satu gambar, satu angle Dia bergerak semua. Kalau timbang suatu foto yang orang tinggal mengira ada sih foto yang kan nggak semua fotografer ataupun memotret sesuatu yang jelas ibarat orang ditusuk gitu. Tapi orang kan menekan ini prosesnya ditusuk kayak gimana sih? Kecuali ada storytellingnya di bawahnya, ada penjelasannya. Tapi kalau video orang bisa menceritakan, oh sebelum orang ditusuk ini ibaratnya orang jalan dulu dipukulin dulu, masalahnya apa baru ditusuk. Ini lagi di sekarang ini ya, di 4 tahun belakangan ini video tuh lagi lebih naik dari si foto. Nah, si Mas Anton tuh lebih, kan Mas Anton juga bisa video tadi kan, ngedit juga. Di awal karir kan Mas. ngeditnya juga nggak cuma foto doang kan ibaratnya. Mas Anton nih mengukuhkan diri sebagai seorang fotografer atau Mas Anton nih videografer juga apa gimana? Saya adalah seorang visualizer. sang penangkap cahaya. Jadi kayak saya merekam gambar, mau still ataupun motion. Tidak terbatas ya? Tidak terbatas. Medianya tidak terbatas. Nggak terbatas. Oke. Maksudnya kayak ya jangan batasi diri lu. Sekarang membuat sebuah gambar bergerak, gue pernah nanya kayak gini. Oke. Gue nanya mentor gue dulu kan, yang pas gue sekolah di Australia, namanya John. John, lo bisa nggak ngasih tauin gue? Ini gue mau nge-shoot pakai video nih. Oke. Lo kan pakai kamera film tuh kan. Oke, cuman guru gue cuma ngeliatin gue dan gue yang bawa kamera film gue itu gitu. Oke. Lo lihat itu ada yang untuk ngefokusin apa nggak? Ada. Oke. Itu apa lo? Ini shutternya. Ada speednya nggak? Ada speednya. Coba lihat ada diafragmanya apa nggak? Ada diafragmanya. Ya udah, just fucking shoot. Dia bilang kayak gitu. Iya bener gak sih? Ya sih gampang itu. Iya lo nge-shoot aja. Iya kan? Makanya apalagi sekarang bahwa di era digital ini, bahwa kayak lo cuman dari mode foto lo klik mode video. Just shoot kayak gitu, coba aja kayak gitu. Jadi kayak sekarang itu semakin gampang orang untuk crossing the line gitu loh, dari foto ke video foto. Makanya kayak ngapain dibatasin? Tapi memang efeknya masing-masing mempunyai impact tersendiri. Sah-sah aja mas? Oh sah. Tidak ada maunya, wah lu videografer jangan gabung anak foto, jangan, nggak ada. Sah. Itu aja sih. Oke, gitu. Jangan batasin pemikiran lo. Pesan gua, kalau seorang fotografer, lo jangan bergaul sama fotografer aja.
ntar pengetahuan lo kurang ya begaul lah, maksudnya jangan sama orang itu aja, ntar lo ya gitu-gitu aja. Iya sih. Yang namanya relationship itu penting Iya, ya. Jangan lupa ada diplomasi kuliner, diplomasi kopi, Ada. dan diplomasi alkohol. Berat. Biar lebih lancar. Ini ibaratnya kalau gue mau dikasih kroto dulu biar lancar. Mantap. Iya. Oke. Aku pengen tanya nih. Situasi terkini lebih ke arah sosial sekarang. Situasi terkini. Ngaruh nggak sih mas situasi terkini sama mas? Dari sosial, pribadi sama. Karena kan sekarang ekonomi, pandemi lagi kencang-kencangnya. Secara berkarya Mas Anton juga ngaruh nggak sih pandangannya Mas Anton? Situasi Oh iya, terkini? sangat bahwa apa yang gue lakukan tuh sangat dipengaruhi oleh lingkungan gue, dan apa yang gue kerjakan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi sekarang, kayak pandemi, kayak misalkan pandemi kan, terus kemudian gue suka belajar menanam, Iya. gue buat pupuk, kayak apa yang gue lukis tanaman, tau gak sih kayak hal kayak gitu sangat mempengaruhi sih, sangat. Kayak istilahnya lagi menggali potensi diri yang selama ini. Iya, maksudnya kayak jadi kayak saat-saat diam ini kayak jadi kayak oke, gue bisa berpikir lebih jernih lagi nih. Gila ya, jerit ya, ternyata manusia kebutuhannya adalah ini. Ternyata sistem urban kita tuh sangat rapuh ya, kayak gitu. Makanya kayak sustainability kita tuh harus lebih baik lagi ya, gitu. Gitu sih. Jangan menyerah. Gitu. Nah ini gimana? Udah cukup bertanya kamu? Gue sih cukup sih. Kalau aku sih mas, terakhir nih, sekarang kan situasinya kan lagi pelik dan orang-orang makin terjepit. Nah, sedangkan di daerah tempat kita di Bali kemarin banyak isu orang yang memilih jalan yang berbeda untuk mengakhiri situasi ini dengan cara suicide seperti itu. Nah intinya aku Mas Anton minta tolong sih untuk kasih mereka motivasi, jangan menyerah, saling support. Ayo men, maksudnya kayak kita bareng-bareng. Mungkin posisi gue di sini lebih baik dari lo, tapi bukan berarti apa keadaan kita masing-masing itu gini. Kita bisa melihat keadaan kita menjadi di bawah pada saat kita nggak mampu yang kayak gini. Iya. Kan maksudnya kayak Tidak berdaya. iya, nggak berdaya, maksudnya kayak ayo bro, maksudnya kayak hargailah kehidupan, mau apapun itu. Maksudnya kayak kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buat kebaikan. Mau kayak, dan apa yang lo lakukan, hal sekecil apapun kebaikan itu akan sangat berarti untuk sekitar lo. Lo percaya karma nggak? Gue percaya sih. Percaya gue. Wah kayak apa ya? Apa yang lu tuai, apa yang lu tanam itu yang bakal lu tuai. Iya, ayolah, maksudnya kayak bareng-bareng, maksudnya jangan nyerah. Lakukan kebaikan, pasti nanti hasilnya akan baik. Ya gitu loh, hal sekecil pun, maksudnya kayak syukuri apa yang ada ya. Mungkin ini bullshit ya gue ngomong kayak gini, tapi that's true, bahwa kayak mari kita semangat bareng, itu aja sih ya. Bakar. Anton Ismail in the house. In the house, ya. Anthony Anthony. Ismail. Tengahnya saya lupa, ada nama tengahnya. Antonius Widya Ismail. Oke. AKA Anton Ismail. Ismail. Intinya Itu, Mas tetap Bro. gimana? Intinya tetap saling support, Saling support, saling ya. menguatkan, Dan dan gali potensi lu yang mungkin tidak lu sadari saat ini. Jangan menyerah pada keadaan, men. Mas Antonnya berkebun sekarang, bercocok tanam di rooftopnya itu. Walaupun nggak cocok. Iya. Anjing. Thank you Mas Anton. Thank you Mas Anton buat sharing-sharing hari ini. Thank you. Kesempatannya, thank you banget udah nyisiin waktu di sela-sela Makasih. kesibukannya. Siap. Oke. Waktu tuh sekarang lebih mahal daripada namanya duit. Oh iya. Oh, iya. Thank you banget. Gue dikasih duit nggak nih? Saya juga nggak punya duit Mas. Problemnya itu duitnya itu juga nggak jelas kemana. Oke, thank you buat Mas Anton. Thank you. Karena kita adalah apa yang kalian bicarakan. Tetap di Asal Terkenal Urban. Salam Jimek Jilatin Mikrofon.